Tiga. Selamat pagi, siang, ataupun sore untuk Pak Tu dan teman-teman sekalian. Kami dari kelompok dengan akhiran 9 tidak mempresentasikan hasil kerja kelompok kami. Kami tidak mempresentasikan tentang pengolahan biologis aerob dengan fokus oxidation stage. Untuk member dari kelompok ini, saya Bernadetta Donabella Eka, NPM 19. Saya Syahala Magundiningrat, NPM 79. Yang pertama, pengolahan air secara biologis. Pengolahan air limbah secara biologi merupakan pengolahan air dengan memanfaatkan mikroorganisme untuk mendegradasi atau menguraikan bahan-bahan organik yang ada di dalam air menjadi lebih sederhana dan tidak berbahaya ketika dibuang ke lingkungan. Lalu untuk berdasarkan kebutuhan oksigen, pengolahan air limbah secara biologi dibedakan menjadi 3. Yang pertama, pengolahan biologi aerob, yaitu pengolahan air limbah dengan mikroorganisme disertai dengan injeksi oksigen. Lalu pengolahan biologi anaerob, pengolahan air limbah dengan cara biologi, namun tanpa injeksi oksigen. Yang ketiga, pengolahan biologi fakultatif, yaitu pengolahan biologi tanpa injeksi oksigen secara langsung ke dalam proses. Pada proses ini terdapat 2 jenis mikroorganisme yang digunakan, yaitu aerob dan anaerob. Selanjutnya kita akan membahas unit pengolahan oxidation ditch. Oxidation ditch merupakan salah satu unit hasil modifikasi sistem interaktif. Pada unit ini, proses pengolahan air limbah dilakukan secara biologis dengan memanfaatkan mikroorganisme yang menjadikan senyawa polutan sebagai sumber makanan mereka. Mikroorganisme tersebut tumbuh dalam kondisi aerobik secara tersuspensi dan tidak melekat pada media. Sistem oksidasi parit terdiri dari aerasi berupa parit atau saluran yang berbentuk oval yang dilengkapi dengan 1 atau lebih rotor rotasi untuk aerasi limbah. Saluran atau parit tersebut menerima limbah yang telah disaring dan mempunyai waktu tinggal hidraulik atau hydraulic retention time mendekati 24 jam. Selain itu, unit ini juga memerlukan luas lahan yang cukup besar. Unit parit oksidasi merupakan unit pengolahan yang merupakan pengembangan metode pengolahan extended aeration yang diterapkan pada saluran sirkular dengan kedalaman 1 sampai dengan 1,5 meter. Alat aerasi yang digunakan berupa alat mekanik rotor berbentuk tabung dengan sikat baja. Rotor diputar melalui poros eksis horizontal di permukaan air disebut kick rotor. Dan ini adalah gambar dari alat aerasinya. Ini konsep definisinya untuk garis besar perancangan dan garis besar gambar dari atas untuk oxidation ditch. Cara kerjanya, air limbah di-screen dulu dengan quarter screen agar ranting dan sampah menjadi berukuran kecil dan dapat disisihkan. Setelah itu, air limbah dialirkan ke dalam grid chamber untuk membersihkan pasirnya. Tahap selanjutnya adalah primary setting tank yang berfungsi mengendapkan partikel yang lolos dari grid chamber. Effluent setting tank ini selanjutnya masuk ke parit oksidasi. Pada setiap unitnya, air limbah selalu mengalami pengenceran atau dilusi. Otomatis ketika kembali mengalir melewati bagian inlet. Faktor dilusi ini bisa mencapai nilai 20 sampai dengan 30 sehingga nyaris teraduk sempurna meskipun bentuk baknya mendukung airan plug valve, yakni hanya teraduk pada arah yang radial saja dengan aliran yang searah atau unidireksional. Influennya serta-merta bercampur dengan air limbah yang sudah dioksigenasi dan mengalami fase kekurangan oksigen. Pengulangan ini berlangsung terus-menerus selama pengoperasian parit oksidasi. Di sini ada kriteria unit oxidation ditch, diambil dari sumbernya Markov dan Eddy 2003. Ini adalah kriteria perencanaan untuk oxidation ditch dengan sumber Japan Sewage Works Association. Untuk kriteria perencanaan ini digunakan untuk kapasitas yang relatif kecil, konstruksi yang sederhana, dan membutuhkan tempat yang cukup luas. Ya, di sini juga ada kriteria desain oxidation ditch yang diambil dari sumber lampiran peraturan Menteri PUPR. Ya, di sini ada rasio BOD dan removalnya ada di besaran 85-90%, rasio removal SS 80-90%, dan lain sebagainya. Berikut adalah tabel spesifikasi teknis aerator pada oxidation ditch. Karena oxidation ditch adalah atau unit aerob, diperlukan aerator untuk mengaerasi air dan memberikan cadangan oksigen kepada mikroba. Sumbernya adalah lampiran kedua Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 4 PRTM 2017 tentang penyelenggaraan sistem pengelolaan air limbah domestik. Ya, untuk kelebihan dan kekurangan. Kelebihan parit oksidasi yaitu kemampuan mengolah beban organik dengan biaya operasional dan perawatan rendah. Selain itu, menghasilkan lumpur yang lebih sedikit daripada proses biologis lainnya. Kekurangan reaktor ini membutuhkan lahan yang luas dan konsentrasi TFS pada effluent masih tergolong tinggi jika dibandingkan dengan pengolahan activated sludge. Selanjutnya di sini ada sebuah berita dari Iran. Mereka membangun wastewater atau IPAL yang menggunakan oxidation ditch. Ini adalah gambar-gambar dari unit pengolahan oxidation ditch. Terima kasih atas perhatiannya. Kami dari kelompok NPM 9 mohon maaf jika ada kurang tepat dan salah kata. Selamat pagi dan sampai jumpa.